Kembali lagi di Puasketan, podcastnya anak-anak setan. Ini udah masuk ke season 2 dan kali ini ada yang berbeda. Kalau yang kemarin kita ada membahas tentang kontrakan di daerah Condong Catur bersama sekali. Kali ini kita kedatangan tamu jauh. Kebetulan ini kalau ada ambience hujan-hujan ini kita lagi di pos 2 Merbabu ya. Ya, jadi agak ada angin-angin sedikit. Mungkin kalau teman-teman dengar ada sedikit hujan dan segala macam, karena kita lagi naik gunung bersama pendaki. Bersama seorang penulis pendakian, Mas Wah. Halo Mas Wah. Halo. Mas Wah, aslinya Wah tuh apa nih Mas? Wahyu siapa iki? Wahyu Aryan TN kan? Oh, soal Wahyu. akunnya Oh, Ayu Aryan TN di Twitter ya, di Twitter. sama Instagram juga. Ah. Nek Instagram mungkin golek bojo ya. Nek Twitter kayak cerita. Oh, gitu. Jadi kalau cari horor ya di Twitter. Cari Instagram nggak akan ada. Enggak. Oh, oke, siap. Jadi di Instagram cuma pamer naik gunung aja. Ya, Tapi enggak apa-apa, itu kan prestasi. Jadi itu sisi terang gunung di Instagram. Oh. Sisi terang gunung dan segala kehidupanku itu di Instagram. Sisi gelapnya di Twitter. Sila. Oke. Mas Wah, udah lama Mas nulis Mas? Baru 2 tahun loh. 2020. Waduh. Nulis tuh nggak sengaja aja, waktu itu kan aku kuliah. Lulus kan 5 tahun ya, 10 semester pada saat itu. Suwi ya. Jadi pas wisuda, aku mau wisuda itu pandemi corona. Oh, berarti Wisudanya ya angkatan pertama, wisuda pertama pas saat ada pandemi. Jadi daring kan. Nah, karena udah lulus 10 semester terus kok wisudanya online, wah aku kecewa kan. Jadi nggak ikut wisuda. Jadi aku sarjana waktu itu nggak ikut wisuda. Cuma ikut pelepasan di fakultas, tapi universitas nggak di wisuda. Tapi pada saat itu udah beli toga. Beli tuku tuh? Iya. Oh, beli toga Wak, di kampus. Nah, aku mulai mikir gimana caranya biar bisa selebrasi dengan toga yang udah aku beli kan pada saat itu. Karena basicnya suka naik gunung, ya udah cari selebrasi di puncak gunung gitu. Tapi kan pada saat itu gunung-gunung juga pada ditutup kan. Ayo itu enggak? Kayak mana? Pada saat itu nunggu dulu berapa minggu. Ya. Wah, sampailah dapat informasi ada satu gunung yang dibuka pertama kali saat pandemi. Itu Gunung Lawu. Oh iya, sempat dibuka. Berapa Gunung minggu Lawu, dia Candi Cetok. Nah, aku selebrasi di sana. Lah, kok delalai naik gunung situ dapat cerita. Ya sebelumnya udah ada cerita sih. Cuma gara-gara di situ dapat cerita, pengen nulis. Sekarang kan Lawu banyak dibahas kan ceritanya. Jadi pengen nulis. Nah, itu awal mula aku nulis cerita horor itu karena di situ. Jadi kalau nggak pandemi mungkin aku nggak naik gunung. Kalau nggak naik gunung di Lawu mungkin aku nggak dapat cerita horor gitu. Jadi hikmah pandemiku pada saat itu Mas. Nah, jadi penulis kayak gini. Berarti kan di Lawu kan dapat sebuah cerita horor nih. Ya. Cara garis besar aja. Cara garis besar di Lawu tuh lihat apa? Kalau teman-teman sih sering dengar mitos jangan naik gunung ganjil, nanti digenepin. Pada saat itu aku naik gunung 2 orang genep, tapi pas di atas selama pendakian itu genep diganjilin lah. Kebalikannya serius. Kebalikannya. Jadi nggak mitos yang jangan naik gunung ganjil nanti digenepin itu nggak selamanya benar. Naik gunung genep aja diganjilin kok. Posisi mengganjilkan itu gimana tuh? Serius kan? Naik berdua itu subuh diganjilinnya atau subuh mau summit. Lihat orangnya. Enggak. Jadi kita jalan berdua di tengah sabana yang luas kan, Candi Cetok kan ada sabana yang luas setelah mau sebelum pasar pasar setan. Tiba-tiba ada suara tapak kaki loh. Sepatu gunung kan tapak kakinya mesti keras toh.
Nah, karena cuma berdua kan mesti hafal. Oh, kakinya kaki 4 berdua orang kan tapak jejaknya Iya. bisa dikenali. Lah ini ada nambah lagi di paling belakang. Oh. Tapak Iya. jejaknya bruk gitu. Tapi posisi gue maksudnya posisi itu tuh biasa aja atau langsung lari kah? Pada saat itu yang ngenali pertama dulu itu temanku yang belakang. Aku kan di depan kan. Nah, temanku bilang, "Mas, ayo cepet," gitu. Dipercepat langkahnya. Aku tanya, ada apa kan? Awalnya nggak mau cerita. Terus lama-lama dia cerita kalau di belakang itu ada suara langkah kaki yang ngikutin kita berdua. Gitu. Tapi pas lihat di belakang itu nggak ada siapa-siapa. Jadi mau pendaki jarak sama pendaki belakang itu juga sangat jauh gitu. Lagi pas pandemi ya sepi tak pasti. Pada saat itu rame mas. Oh iya karena yang buka Buka awalnya. di situ. Jadi orang-orang yang mau naik gunung ya pelampiasannya di situ. Ya emang Lawu ki banyak cerita sih. Si temanku tuh ada 8 orang. Enggak bisa cerita belum? Belum. Temenku 8 orang. Iki nyata iki. Temenku 8 orang. Kuwi naik enggak salah ya. Pokoknya naik Cemoro Sewu turun Cemoro Kandang apa enggak? Kalau enggak kebalikan. Lupa aku. Mereka naik seret. Nah, pas posisi di antara pos enggak tahu jadi ada jalan sing rada ini Muter. bukan muter kayak belok gitu. Dia ada saat dan mereka tuh lihat mbah-mbah bentukannya kayak semar. Nah, bentuk kayak semar lebar kui ada pertigaan, mereka tuh ke kanan. Kanan yang iki lu cepet ki. Nah, pas lewat ke kanan kui tiba-tiba wis ilang dalan iki. Jadi rano dalan jurang wis do kepaset kabeh. Nah, niku nemu ana bungkusan kain. Kuwi ning jero ono keris, terus ono getih. Ono getih niku. Basah ya, basah darah. Basah darah. Dibuka kata kuwi akhirnya wis do turun ning kono, nah pas tangi-tangi. Kuwi Lawu pas kebakaran pada hari itu. Tahun Udah lama, 2000 piro ya berarti ya. 2015 ke bawah ke kayak atas 2015 ke atas sing itu loh sing pendaki sing kebakaran dulu. hilang apa kebakaran? Sing kebakaran sing Oh iya ada tendane. kebakaran. Oh ada kebakaran baru. Ya itu sekitar Lawu. Nah, bar kuwi Lawu habis itu cerita ning Twitter. Bar kuwi Nah kok pada saat itu followerku masih berapa mas? 200 atau 300 yang retweet sampai 500-an. Ada lumayan pada saat itu. Ternyata banyak nih penikmatnya ada. Nah, di situ nulis lagi pengalaman yang itu pengalaman sebelum ke Lawu. Tulis lagi kan. Wah, itu langsung yang paling pecah, langsung berapa belas ribu like pada saat itu. cerita apa tuh? Itu pas apa? Perjalanan pulang dari naik gunung. Perjalanan pulang dari naik. Jadi pas perjalanan pulang itu lewat kalau mau pada saat itu kan naik gunung ke Gunung Sikendil. Sikendil Wonosobo kan. Karena aku basicnya mahasiswa di Semarang. Nah, paling cepat kan lewat Bandungan Sumawono itu jalan yang tengah hutan itu. Nah lewat situ mah. Lewatnya gelap-gelap pada saat malam hari. Jadi pas turun gunung itu kita udah dari Sikendil itu nggak ada apa-apa emang. Kita leh-leh sih istirahat sampai sore. Udah sore turun ke Temanggung, mampir ke temen dulu di Temanggung Kota. Itu kita 7 orang. 7 orang itu berarti 4 motor. Jadi 3 motor pasang-pasangan. Iya, 1 motor sendiri. 1 motor sendiri. Yang 3 motor pasang-pasangan itu yang 2 laki-laki perempuan, cowok cewek, yang 1 cewek-cewek, yang 1 cowok sendirian. Di Temanggung itu kita udah kelupaan waktu. Kalau nggak salah itu sampai jam 8 malam. Kan kalau jalan Sumawono kan Ya, nggak ada penerangan sama sekali, terus kabut tengah hutan, gelap banget gitu. Nah udah, ayo pulang, udah malam. Nanti takutnya udah keburu tengah malam malah tambah medeni meneh kan mas. Udah itu, aku yang paling depan.
Jadi pada saat itu pendakian aku sama teman-temanku di organisasi. Nah, jadi waktu itu kan aku jadi ketua. Nah, jadi itu di akhir periode jalan-jalan lah gitu. Aku paling depan sama temanku boncengan namanya Yola. Belakangnya itu ada Kudus sama namanya Sesi. Yang nomor 3 itu yang Dwi sama Yunita. Itu cewek-cewek. Paling belakang yang laki-laki. Yusril namanya, itu yang pagar betis. Apa nak belakang itu namanya apa? Pagar betis bener? Enggak ya? Pagar betis babalan enggak bajingan. Pokoknya paling belakang itu yang cowok sendirian. Itu dia Dayani. Pagar betis nanti. Jadi nanti yang apa masalahnya itu ada di Yunita. Jadi di motor nomor 3 yang boncengan cewek-cewek. Nah, jalan tuh sampai Sumowono itu emang udah gelap. Berarti kira-kira antara jam 9-an lah ya sampai Sumowono. Nah, pada saat itu aku belum tahu apa-apa Mas. Emang jalan aja. Arah paling depan lihat spion, oh ada temennya. Lihat spion, oh ada temennya belakang. Sampai aku udah lepas dari Sumowono, udah lewatin Sumowono. Kan sampai ada pasar Sumowono itu. Nah, pertigaan. Aku ngecek pakai spion, pakai belakang. Oh, ada lampu 3 di belakang. Si Yola yang bonceng sama aku tak suruh lihat juga. Nengok belakang. Iya, teman-temannya ada. Ada 3 lampu di belakang gitu. Ada 3 teman-teman yang di belakang. Dah kita jalan terus tuh sampai Bandungan, sampai yang jalan besar Semarang Jogja. Kita nunggu di situ, Jret. Nunggu 5 menit, 10 menit, 15 menit itu nggak ada orang, nggak ada temanku nyusul. Yang berapa itu? Yang 3 motor. Kok lama banget, padahal di pasar Sumowono itu dilihat ada mereka. Sampai akhirnya yang motor belakangku sampai yang Kudus sama Sesi itu, Jret. Tak tanya yang belakangnya mana. Nah itu ternyata dia itu waktu di jalan pas di hutan Sumowono itu, aku itu udah kepisah sama dia, sama rombongannya dia. Pas sampai di hutan Sumowono itu, jadi udah emang kepisah jauh banget tuh, nggak kelihatan. Itu pun nunggu motor yang ketiga, Dwi, Yunita sama Yusril yang belakang itu lama lagi Mas. Itu berapa menit gitu. Sampai akhirnya singkat cerita 2 motor yang belakang itu muncul, si Yunita sama si Dwi. Nah waktu berangkat dari Temanggung Kota, Yunita itu depan, yang nyetir, yang bonceng Dwi. Karena Yunita itu cewek tapi kayak cowok gitu loh, maksudnya ada tomboynya, nah gitu. Jadi cewek lebih berani. Cewek perkasa. Jadi lebih itulah, di jalanan lebih menguasai. Ya kayak ganteng-ganteng serigala itu, cewek-cewek naik ninja. Oh iya, ganteng-ganteng serigala. Lah pas sampai yang Gapura jalan pinggir jalan Semarang Temanggung itu posisinya udah berubah. Si Dwi udah di depan, Yunita belakang. Yunita gantian yang bonceng. Pas lewat itu si Yunita keadaannya udah nangis Mas. Nangis di atas motor. Dan nggak berhenti, kita kan udah berhenti nungguin, dia langsung jalan sama temanku yang Yusril paling belakang itu, ayo Mas, langsung jalan, cari tempat istirahat di pinggir jalan Indomaret, entah toko yang bisa diberhentiin gitu, buat berhenti. Nah setelah itu kan ada Indomaret di kiri jalan, berhentilah di situ, Jret. Aku sama Yola yang di depan, terus Kudus sama Sesi kan udah, ini anak kenapa gitu loh, udah mencurigakan. Nah di situ udah baru berhenti Yunita udah nangis itu. Tiba-tiba dia itu pingsan Mas di situ. Indomaret itu udah posisinya ramai banget. Udah nyita perhatian orang itu pada itu. Wah, udah ditolongin banyak orang, kirain ada apa-apa kan. Nah, di Indomaret itu dikasih minum, pokoknya dikasih pertolongan pertama lah. Nah, dia kan itu pertolongan pertamanya agak lama itu sampai dia memang benar-benar bisa diajak komunikasi. Nah di situ berarti polisi nggak sadar ya? Nggak sadar, kan udah pingsan. Dia nangis, habis itu pingsan di atas motor. Habis badannya itu yang nggak kecil gitu lah, nggak kecil tapi yang nggak gede banget. Ini perkasa itu. Pas bisa diajak komunikasi itu
si Yunita cerita sama si Dwi. Oh iya, sebelum si Yunita tadi sadar, si Dwi udah nge-spill ceritanya dulu loh. Oh iya. Waktu di jalan di hutan Songawana sebelum masuk ke Semarang, sebelum lewati Tugu itu loh. Si Dwi itu tiba-tiba ditanya, "Wi, ini belakangmu masih kamu kan?" gitu. Si Yunita naik gitu, "Belakangmu masih kamu kan?" Lah dia kan kaget ditanya kayak gitu. Ya masih dong, siapa lagi kalau di belakang kayak gitu. Nah, karena setelah itu tuh Yunita kemudinya kayak itu loh Mas, apa nggak beraturan. Jalan Semarang kan bahaya ya. Yeah. Nah, terus apalagi dia nggak beraturan, misalnya sering lewat marka tengah, nanti kepapasan sama apa hampir ngerempet mobil, udah nggak fokus. Sampai si Dwi ini curiga, kenapa? Nah, si Yunita ini bilang terus, tadi aku lihat ada perempuan berdiri di kanan jalan. Itu apa namanya? Pakai putih yang kayak kuntilanak gitu di pinggir jalan ngeliatin mereka gitu. Nah itu, sejak itu si Dwi udah curiga nih, udah mulai ketakutan di situ. Nah pas cerita kayak gitu dia udah tetap jalan lagi tuh, Yunita masih di depan. Tapi udah nggak beraturan, semakin nggak beraturan. Nah Yusril yang di belakang ini kan yang laki-laki, dia kan apa sering anak komunitas motor gitu loh, jadi tahu lah. Dia langsung barengi ngikutin si Yunita, di sampingnya benar-benar ditanya, pokoknya diajak ngomong terus biar nggak apa namanya, biar nggak hilang fokus. Biar nggak hilang fokus. Lah kok malah semakin jalan malah semakin nggak beraturan, sampai ada di satu tikungan itu dia mau yang harusnya belok kanan belok kiri gitu, dia mau bablas. Nah sampai di situ si Dwi ngambil alih, dia di depan. Nah sampailah ketemu aku di depan itu kan, dia udah di depan. Oh iya. Nah, pas di Indomaret, pas Yunita sadar itu cerita ada lihat perempuan itu. Nah terus sama ada di yang mau lurus itu, yang tadi tikungan yang harusnya belok dia tapi mau bablas. Itu katanya itu dia ngelihatnya lurus itu jalanan dan jalannya lebih terang dari jalanan yang harusnya semua orang kan gelap ya. Nah itu jalannya lurus tapi terang banyak lampu gitu. Jadi kayak dialihkan gitu loh, malah mau disesatkan. Nah, alhamdulillahnya dia pada saat itu masih ada kesadarannya, masih ada itulah, masih bisa sadar. Jadi langsung banting setir pada saat itu. Nah di Indomaret kan lama itu, sampai dia benar-benar bisa diajak komunikasi, bisa diajak lanjut lagi, baru lanjut lagi. Posisinya itu udah ganti. Tadi kan nomor 2 kan Kudus sama Sesi tuh. Yeah. Gantian si Yunita diboncengin sama si Kudus. Udah pokoknya tangannya joroh ngerangkul, dipegangin terus supaya nggak kejadian apa-apa gitu. Nah si Kudus itu sama si Yunita di paling depan. Di nomor 2, aku paling di nomor 2 itu. Terus si Dwi sama yang cewek-cewek itu paling depan. Sampai di lampu merah setelah Indomaret itu paling baru berapa ratus meter. Pas lampu merah berhenti, si Yunita itu tiba-tiba itu Mas, pingsan di atas motor. Jadi pingsan di atas motor, gedak. Jadi kan untungnya itu tangannya dia kan dipegangi sama si Kudus di depan. Jadi geledak gini. Oh iya. Gantung gitu loh, gantung di atas motor. Lah yang di belakangnya aku sama Yusril kan spontan langsung nahan dari belakang kan. Nah, si Kudus itu langsung narik tangannya, posisinya miring ke depan supaya si Yunita ini condong ke depan, nggak jatuh gitu loh. Nah langsung cari, depan berhenti lagi gitu. Nah sampailah di kantor polisi yang sebelum Gapura Ungaran itu loh. Itu Polsek apa Polres ya? Polsek ya. Hah? Polsek kayaknya. Polsek? Kayaknya Polsek. Kayaknya Polsek loh. Nah itu depannya ada masjid, berhenti di situ kita. Si Yunita kumat lagi yang kedua kalinya di situ. Nah di situ kita mikir belum pada sholat isya semua, sholatlah dulu di situ. Udah sholat, tapi sholatnya itu di emperan depan gitu, karena masjidnya udah ditutup di emperan di depan. Jadi pas saat sholat itu kita yang sholat ya ngerasa
Kalau Yunita kan tadi ngaku kalau habis ngeliat perempuan itu. Nah, pas di Indomaret tadi ada kelewatan juga. Dia itu cerita kalau dari situ sampai di sini tuh dia yang di Indomaret itu diikutin digandoli sama itu. Nah, si Yunita itu ternyata itu Mas dia peka gitu loh, peka dengan hal-hal yang begitu. Tapi yang enggak yang peka banget, cuma peka biasa aja gitu loh. Nah, pas di sholat itu kita sholat semua. Kita tuh sama-sama ngerasa kalau di dekat kita itu kayak ada yang ngawasin gitu loh. Jadi kalau mata kan biasanya lihat dari walaupun ngelihat ke depan tapi di kanan kiri kan kelihatan ya dari ekor mata yang ujung mata itu. Nah, kelihatan di situ perempuan yang kayak berdiri dari kejauhan merhatiin kita lagi sholat gitu. Nah, ya cerita sholatnya selesai itu udah selesai. Yunita udah kesadarannya udah mulai baik lagi, kita jalan lagi pas setelah itu kan nggak jauh dari situ udah ngelewatin perbatasan Gapura Kabupaten Semarang sama Semarang itu toh perbatasan Kabupaten Semarang Kota Semarang. Nah baru lewat situ si Yunita itu nggak kejadian apa-apa lagi, dia udah benar-benar normal pas sampai Kota Semarang, masuk wilayah Kota Semarang. Jadi kayak kita mikirnya itu kayak apa ya, kayak Kabupaten Semarang itu masih batas zona merahnya itu loh. Sosok itu ya. Keluar dari zona merah dia udah gak kenapa-kenapa. Tapi ya masih dalam keadaan yang linglung, masih kelihatan kayak orang bingung gitu loh. Tapi gak kenapa-napa lagi. Terus dia antar ke kos, teman kosnya dikasih tahu kalau si Yunita habis gini. Nah pas semalamannya itu udah nggak apa-apa lagi. Besoknya kita ketemu di kampus, dia udah nggak kenapa-napa. Oh berarti kayak diikuti dari Semowono berarti ya? Iya Semowono. Oh dulu emang dari Semowono ini emang banyak cerita ya. Kayak dulu nih bapakku dulu kan ini sering ke Pati. Ke apa namanya kayak lembaga pelatihan apa. Pak kalau nggak salah Pati apa mana pokoknya di daerah sana. Nah waktu itu bapakku tuh bertuju naik mobil Kijang Kotak zaman biyen ning Kijang Kotak. Nah pokoknya yo mau ambil neng pokoknya neng daerah ono lapangan toh, daerah Semowono. Semowono yang tikungan tikungan lapangan. Nah neng sebelah lapangan tuh zaman dulu tuh ada bakul kayu asan tuh loh yang dipoto. Nah waktu itu si kan ada cewek juga, si ibu-ibu itu temennya bapakku itu bilang kok di kayu itu ada cewek tiduran. Nah bapakku ki emang bukan penakut orang itu, wis balik delok di balik. Berarti udah lewat terus balik muter balik ini ada muter balik sih. Terus posisi lampu mobil tuh dihadapkan ke arah kayu. Malam tuh ya? Malam. Jam 2-an lah. Malam terus di kesana aku bilang ditembak Jal. Di lampu tembak sama supirnya. Nah, pas di lampu tembak si sosok cewek itu langsung berdiri jedet langsung nabrak mobil. Di posisi nabrak mobil kaca. Nah pas nabrak kaca itu si boy 18 satu mobil tuh lihat si cewek ini kayak apa ya, kayak tangannya ini nempel nenggon kaca pek dah ya. Ada suaranya berarti? Ada suaranya. Benturan ya? Enggak nembus gitu ya? Nah pas dicek itu ada darah. Pas di situ ngecek langsung dicek, langsung dicek. Nah waktu di KB tapi bapakku rawat kan, ya udah lanjut aja tekan Pati. Tapi cuma kejadian waktu itu tuh. Gimana daerah kono kan yo apa ya emang wingit tuh kalau terkenal dan zaman dulu kan wingit juga. Nah tapi aku penasaran si Yunita kan apakah dia cerita kalau setelah dia lihat tuh ada kayak apa ya, penglihatannya tuh yang benar-benar hilang atau setengah sadar? Setengah sadar. Ya kan dia masih bisa naik motor gitu. Oh iya deh. Tapi walaupun motornya nggak beraturan kan. Berarti setelah ibadah keluar dari Kabupaten Semarang
itu benar-benar hilang dan nggak ada lagi kan? Enggak kejadian lagi. Keren sih. Hah? Keren. Jadi emang wis udah keluar toples ya, keluar apa sih nih? Keluar wilayahnya dia gitu loh. Tapi di posisi Mas ya? Enggak. Itu juga ya padahal. Hah? Padahal orang main sih. Oh iya. Kenapa? Kan bisa jadi main. Pada saat itu ya enggak katanya. Naik gunung sebelumnya ya enggak kenapa-napa. Ya paling habis naik gunung ya lemes capek biasalah gitu. Kayak gitu. Itu sih karena kebanyakan nek memane nganti kayak gitu sampai kayak gitu mesti ada faktor dari si unitane. Nah, menurutku loh ya, tapi kan kadang kan frekuensinya beda-beda. Nah, sing tak penasaran iki sapa sing bunting Yunita mau? Dwi. Nah, si Dwi itu kan mesti ono beberapa kali dia melihat Yunita tuh aneh tuh. Dia ini kepiye maksudnya peran dia tuh gimana tuh? Dia melakukan apa? Dia ini nganu ya Mas. Dia kan temanku juga. Lah pas aku jadi ketua dia wakilku. Dia orangnya emang perempuan yang emang pendiam gitu loh. Jadi neng kampus kan ada neng kampus Muhammadiyah ini ada IMM. Nah, dia itu anggota itu Mas. Agamis banget pokoknya. Pendiam terus lemah lembut lah itu gitu. Nah, makanya kan pas tahu Yunita kayak gitu, sepanik-paniknya dia, panik-paniknya orang pendiam tuh paling kayak gimana? Paling enggak yang panik banget. Cuma bingung-bingung biasa lah gitu. Ya pasti dia spontane ngomong nek baca doa lah ini tuh kayak gitu. Mau baca apa, pas pikir cuma gitu aja. Nah, sampai akhirnya dia ngambil alih di depan. Nah, kenapa pas sebelumnya kenapa nggak langsung di depan? Ini naik motor nggak bisa yang cuma bisa-bisaan aja gitu loh. SIM aja nggak punya dia itu. Oke, Bu. Berarti si Dwi nggak belum bilang ya selama perjalanan dari itu ya. Belum bilang toh. Dia bilangnya di Indomaret itu. Berarti belum bilang toh selama perjalanan sebelum ke Indomaret lo ya. Di Indomaret itu baru cerita ke teman-teman yang lain. Jadi setelah kejadian di Semarang ada kejadian lagi ya? Maksudnya pas bareng-bareng lapangan? Nggak ada. Nah selain kan ini perjalanan dari Semarang Sumawono lah, dari Sumawono Semarang tuh. Selain itu kejadian sing menurutmu sendiri naik gunung ya, sing paling nggak pernah apa ya? Yang selalu kamu inget lah. Ya itu Mas, pernah di Gunung Merbabu itu muter-muter di titik yang sama gitu loh. Itu berapa orang? 4 orang. Jadi emang kita muter-muter tapi enggak yang kayak tersesat di belantara yang biasanya kan kalau orang tersesat kan ditandainnya jalurnya semakin lama semakin hilang. Jalan setapanya hilang, ganti semak-semak. Itu enggak, itu jalurnya masih tetap jalur, kita ngerasa masih jalan di jalur pendakian. Rambu-rambunya kadang ada juga, masih ada rambu-rambu yang belok kanan kemana, puncak kemana, terus ada zona berbahaya itu masih ada, tapi anehnya nggak sampai. Lah tahunnya muter di area situ ditanda sampai akhirnya kan kita naik 3 jam itu dari base camp ke camp bermalam itu 3 jam. Waktu turun itu kita pas udah 3 jam itu belum juga sampai di pos bawahnya camp. Berarti pas turun malam-malam itu setelah maghrib. Ayo salah. Setelah maghrib itu. Jadi di area camp rombongan pendaki yang turun terakhir itu rombonganku Mas. Lainnya udah nggak ada lagi. Nah, taunya itu kan tandanya itu yang pertama lama. Udah kita jalan terus, itu udah semakin lama tapi nggak sampai gitu. Sampai akhirnya di salah satu jalur itu di pinggirnya tak tandai, aku kan di paling belakang kan. Aku kalau naik gunung pasti jadi sweeper, nggak mau paling depan. Tak tandai. Lah iya sweeper. Oh iya, sweeper tadi sweeper ya. Pakar betis.
Tandai pakai trekking pole. Aku naik gunung pakai trekking pole. Tak gali dikit cet. Sama dulu aku sering pakai gelang kain kayak gitu loh. Gelang tali. Prusik. Tali prusik. Tak ikat tali di ranting dekat situ. Nah, itu kan tanda. Artinya nanti kalau aku turun ketemu ini lagi, berarti balik kan. Nah, ternyata bener balik di situ, Mas. Berarti kan nek iki lucu iki katanya. Berarti kan nek secara logika ya. Bukan secara kasat pandang mata ya. Berarti kan kowe medun, munggah meneh to berarti. Iya. Kudune to. Iya, makanya. Tapi iki medun terus. Tapi iki turun terus. Iya, itu turun berapa kan paling misal pun ada naikan, paling naik gundukan tuh Mas biasanya kalau turun gunung. Ya kayak gitu aja. Dan kita nggak ngerasa tersesat di apa sampai jalur hilang nggak. Pokoknya jalur masih kelihatan terus. Nah, terus keluarnya dari itu? Nah, itu waktu nemu pertama balik lagi. Aku belum bilang sama teman-teman. Teman-teman ini yang bertiga ini kita tuh sebenarnya udah punya ketakutannya sendiri-sendiri gitu. Tapi nggak ada yang berani ngomong. Udah jadi sepanjang jalan tuh diem terus, udah jalan terus. Jalan, ketemu itu lagi yang kedua kalinya. Aku baru ngomong sama temanku kan. Ini stop dulu gitu nih ya. Gitu. Kita balik lagi loh dari tadi tuh muter-muter. Temanku nggak percaya kan nggak masuk akal, mikirnya gitu kan nggak masuk akal. Iya. Udah sampai akhirnya aku ngajak jalan lagi, tapi inget-inget tanda yang tak buat ini ada galian sama ada tali prusik. Udah jalan. Singkat cerita balik lagi di situ Mas. Balik lagi di situ temanku lihat itu baru percaya, lihat tanda yang tak buat. Ternyata balik lagi di situ. Nah pada saat turun itu kita hampir jarang banget berhenti, karena kan pada saat itu aku naik gunung musim hujan. Pas turun itu juga belum lama hujan, jadi tanah yang becek, jadi kalau mau duduk itu susah gitu loh, udah kotor, susah cari tempat. Jadi kita misalkan berhenti ya berhentinya sambil berdiri, sambil bungkuk gitu toh. Sampai akhirnya itu ada bapak-bapak stylenya itu kayak style orang-orang warga lokal. Dia itu tiba-tiba muncul dari atas, itu nggak bawa senter. Jadi kayak jalan tapi nggak pakai penerangan gitu. Malam-malam. Bapaknya pakai baju apa? Ya sewajarnya warga lokal yang sekarang Mas, nggak yang kayak tahun dulu nggak. Yang kayak biasa aja. Nah, itu turun tuh dari atas. Kita kan unggah-ungguh gitu. Orang Jawa kan ya nyapa lah biasanya, monggo Pak atau gimana. Nah, dia itu waktu disapa nggak ngerespon gitu loh. Jadi wajahnya yang kaku banget gitu. Karena kita berempat udah emang buntu mikir kan, kita udah muter-muter tapi nggak ketemu jalan yang lain kan. Mikirnya oh ini bapak-bapak bisa jadi ini warga lokal yang mau turun, dia emang dari hutan, entah habis berburu, entah habis ada apa, kita ngikutin bapak-bapak itu. Udah ngikutin kita, yang paling depan itu temanku yang laki-laki, 2 perempuan tengah, aku paling belakang. Sampai ketemu percabangan jalan. Nah dari tadi waktu sebelumnya kita jalan tuh nggak ada nemu percabangan Mas. Ada percabangan jalan kanan dan kiri, gitu loh. Nah, cabangan. Nah di situ bawa itu tuh belok ke kanan. Nggak jauh dari situ, itu tuh kayak turunan gitu. Nah nggak jauh dari turunan itu ada perkampungan di situ. Nah karena curiga kan, aku sama berempat teman-temanku berhenti dulu kan. Kita aja belum ngelewatin pos 2. Camp kan itu pos 3. Kok ada kampung gitu. Kalau kita udah ngelewatin pos 1 oke lah, kelihatan kampung karena udah dekat. Nah, itu pos 2 kok ada kampung gitu. Nah pas kita berhenti nggak ngikutin bawa itu lagi tuh pas di perbatasan mau turun itu, dia itu berhenti
nengok ke kita gitu ngeliatin. Lho Mas kok ora ngetutke meneh ngono. Bahasa Jawa ngono. Kok enggak ngikutin lagi gitu. Diajak buat ngikutin dia gitu. Padahal sebelum-sebelumnya itu dia ngomong pun enggak sama sekali enggak ngomong gitu. Waktu diikutin pun ya juga enggak ada komunikasi ya. Udah pokoknya ngikutin aja gitu. Di situ. Sampai akhirnya apa namanya? Ada lagi itu tadi sebenarnya ada cerita yang kelewatan. Ada lagi itu bapak-bapak. Ini lebih tua lagi. Tiba-tiba muncul pakai tongkat kayu. Tapi tongkat kayunya itu ada suara kerincingannya gitu, Mas. Dia tapi bawa kakek-kakek lah bahasanya paling. Kakek-kakek dan dandanannya kakek-kakek yang apa namanya? Kakek-kakek zaman dulu gitu lah. Nah, karena kita berempat juga ngikutin enggak ya mikir. Kalau kita mau cari pertolongan ke orang lain, enggak ada lagi orang selain mereka berdua bapak tadi. Kalau kita ngikutin mereka, apakah emang itu benar-benar orang atau itu benar-benar kampung atau enggak gitu. Nah, sampai si cewek berdua ini kan memang dia itu belum pernah naik gunung baru itu. Sampai udah ngikutin aja gitu, ngikutin bapak itu aja. Karena kita udah nggak tahu lagi mau berharap sama siapa gitu. Bener nggak ya? Nggak bisa berharap sama siapa. Nah, di situ pas mau ngikutin lagi, si temanku yang laki-laki itu nggak mau ngelarang, jangan ngikutin bapak itu lagi ke sana gitu. Nah, ternyata pada saat itu waktu malam sebelumnya waktu ngecamp, si temanku itu tuh ngimpi lagi di depan tenda. Pas tidur tuh ngimpi lagi nyantai di depan tenda, rokokan, ngopi, ketemu sama kakek-kakek tua yang bentukannya sama kayak gitu. Pas ngimpi itu kakek-kakek itu minta dianterin ke apa namanya ke bawah sedikit dari tenda, dari lokasi camp gitu, dianterin sampai satu titik yang dia minta gitu, intinya gitu. Nah, pada saat itu kakek-kakek yang di persimpangan itu muncul lagi. Nah, jangan ikutin gitu, intinya mikirnya aneh aja gitu loh. Sebelumnya udah ngimpiin, tapi terus tiba-tiba ketemu nyatanya di pas turun, dan turunnya itu posisi nggak tahu di mana gitu. Akhirnya kita balik lagi dari situ, ngambil ke persimpangan yang satunya yang belok ke kiri, jalan terus, udah nggak kembali lagi ke titik yang tak buat, ke titik yang tanda tadi. Jalan lagi terus, setelah berapa lama ya, paling nggak 1 jam ya kurang lebih. Nah itu sampai di bawahnya pos 1. Jadi kalau mau pernah ke Wekas nggak? Aku tahu kita ini. Jadi Wekas ki ngerti aku. Wekas kan kowe nganu to. Kowe le sing ngiri ki dane agak curam to. Ngerti aku. Ki medune pos 1 kok tembusnya ning nggon cedak makam. Jadi iya. Kalau meh Wekas mau masuk hutan kan hutannya belok ke kanan. Kalau lurus kan ada makam kayak gazebo di ya, ya. Lah enggak jauh dari situ. Iya benar-benar. Berarti ngene kuwi. Ngerti aku posisine. Berarti kuwi pas ngiri, kuwi ana pokoknya dane curam to kuwi. Pinggire jurang to. Iya. Iya to? Aku ki pernah lewat kono, tapi emang itu jalan asli. Tapi ki emang kuwi ki dalan sing banyak pendangi enggak tahu. Aku pertama kali rono ki mergo warga ya mbiyen. Zaman kuwi ya. Waktu naik mau turun. Mas turun. Mergo warga, Mas lewat kiri wae. Biar cepet. Karena pas kuwi pas kudu kuwi emang ana persimpangan, tapi kudune persimpangannya enggak kanan lho itu. Persimpangan itu lurus. Heeh. Kudune lho ya. Nah, pada saat itu ketemunya kok ngono. Dan kok kelihatan ono kampung ning kono. Berarti sing dalan sing asli ketutup to berarti. Iya bisa jadi. Bisa jadi kan. Aku tahu tuh dari ngerti aku dane. Jadi pada saat itu ya kita berempat udah nyimpen ketakutannya masing-masing. Iya. Aku ada fotonya jalur. Jalur sing kiri itu loh. Berarti lihat situ. Nah, pas itu langsung nembus nggak jauh dari makam gue, Mas. Jadi kita motong pos 1 toh. Kita mikirnya urung tekan pos 2.
pos 1 ya apalagi tapi langsung sampai bawah. Iya. Nah aku Banget. sama temenku bingung ngono. Tak dikira ki lah cuk ilang ki dhewe. Heeh. Soalnya tak lewat pos loro lewat siji. Kata emang ki moto banget. Berarti lihatmu kuwi. Bisa jadi ya. Ono Lah, fotone itu. tapi aku nggak ngerti juga kok pas belok kanan kuwi yang ketemu kampung terus ketemu bapak-bapak sing aneh-aneh kuwi. Heeh. Nggak ngerti kuwi emang beneran wong manusia apa ora ngono. Bukan aku ora sing itu. Aku ora ngerti kuwi. Karena masalah bapak-bapak ya. Ini kan cerita zamannya Mas Kumbian. Naik gunung berempat ning Sindoro. Ning Sindoro kuwi munggah to ning kan dhuwur. Mas ning dhuwur ono bapak-bapak ya. Mbah-mbah teko nggawa tongkat. Njaluk kopi, njaluk roti. Ya ngobrol. Ngobrol. Sing ngobrol. Nah, kan lunga to. Lunga cepet lunga wis. Lagi udah sadar. Piye cara mbae munggah tekan kene? Wong dhewe puncak Sindoro. Mbae kudu menek lho. Padahal mbae bungkuk. Langsung do mlayu bareng. Langsung do mlayu sebenarnya mlayu. Pokoke ana ning berita kuwi. Tapi pas sampai pos 3 Sindoro, langsung Iya. dievakuasi. Kedung. Dievakuasi. Karena pas do medune saka kono kan do mlayu kabeh to, ana sing teki dan segala macam. Ditelepon Kesar kuwi dievakuasi. Si mbah-mbah kuwi munggah, tapi rak tekan dhuwur. Apa nih? Mau sing dievakuasi Mas apa? Kontone petu Masku kuwi mau apa? Karena sing ngedine. Lah piye wong ngopi bareng karo ngobrol. Cepet ngobrol. Ditakoni Mbah sing pundi ngene-ngene yo cerita Mbah. Mbah iki cerita biasa koyo wong biasa. Kone pun ping niki wong apa wis munggah ping pira dan segala macam. Terus Ya aku ternyata ya orang mungkin naware ra masuk. Pecane Mbah iso tekan ku ngerti Sindoro to bocah iki. ya Pecane Mbah bungkuk iso tekan kono. Wi anak iki lanar piye. Maksud citoni oh iya bajing lanar ya. Makane langsung do mlayu ning kono. Do mlayu medun pokoke gusah-gusut tekan pusar lu. Ya gitu lah. Tapi emang gunung ini tempat yang sakral ya. kadang emang mereka sih nggak kelihatan kayak menjelma kayak jadi manusia, Dewan pun jadi bisa. hewan, yang bahkan kita nggak bisa mengenali kalau itu emang makhluk manusia, hewan atau emang Ya, makhluk bener. dari Bener, nggak bener. kasat mata gitu. Makanya buat teman-teman yang naik gunung, kuwi disiapke lah. Aja nggo kloso omah njuk gowo, kan ono apa? Kloso omah lho, karpet tabus gitu. Oh, Kan orang iso ngono. Iya. Iki pendaki bajingan kuwi asal dicontoh. aku pernah lho naik gunung gue kloso arisan. Kloso arisan, ngerti ra? Ngerti ya. Sing digulung. Ayo sing kuwi maksudku. Enggak sing teletabi. Iya, Sing gede meneh Mas. Iya, sing gede. Kloso arisan. Iya. Kuwi tapi aku mendaki yang kedua kalinya, maksudnya tahun 2014. Sing bener-bener baru pemula mendaki yo banyak nggak tahu nih. Naik gunung pakai Levi's, pakai sepatu Converse. Aku naik gunung terus ngekeme pakai tenda pramuka Iya, ya. ngerti. Sing ngedek ini kudu nggo tongkat pramuka. Aku munggah kono Mas. Jadi aku mikirnya pada itu naik gunung yo nggo alat pramuka. Biasanya SMA kan pramuka kan aku. Bang, aku pertama naik gunung kuwi Gunung Sumbing. Kuwi munggo jerigen loro, parafin, jamben, Rafin. terus karo mantol wis. Lah nggo tenda lah ngopo. Iki jawang iki golek tongkat dikei Pak. Jadi kuwi Hujan. pas badhe lho kuwi bajian. Aku karo kancaku tahu Lewat Garung apa lewat garong wis ya. Emang Jumbing kan emang badannya terkenal. Ki mong karo kancaku ning nggon Balik Watu karo ngene iki. Ngenteni udan terus nganti jam 7 isuk. Goblok. Ya itulah. Karena banyak juga sih teman-teman daki sing urung Banyak ngerti. nggak ketahuan gitu loh. Jadi bahkan sampai sekarang kan banyak pendaki ya nggak entah bisa disebut pendaki apa ya. Orang yang naik gunung tapi ya karena korban lihat dari Instagram ya. Ya. Naik gunung terus pakai yang celana Levi's nyetrit,
terus pakai sandal kulit, ngerti nggak? Sandal Ngerti. nek dinggo pas lebaran Iya, Idul iya, Fitri iya. ya mau gawe gue ngono. Akeh. Ya kan ombe nyanyi wae gunung to. Lah, Aku iso ngono yo kadang alah. Iya sih. Ya, mungkin ya mungkin episode kali ini tentang pendakian Gunung Maswah. Bisa ditarik di Twitter apa? Twittermu? @wahyu ARIYANTN _ Tuh Wahyu, kui lah pokoknya. Eh, Di cerita-cerita tentang pendakian gunung, terus pengalaman pribadi juga, dan cerita yang lain. terus juga membuat buku. Bismillah. Bismillah. Penulis ngeri. Ya mungkin itu aja sih episode kali ini di season 2 kali ini, episode pertama. Jangan lupa follow UKM Pengamatan di Instagram dan Twitter. Jangan lupa follow juga Spotify kami di Posketan. Terus juga jangan lupa subscribe di Noise. Terima kasih. Neng nice episode kedua tuh. Terima kasih buat kalian semua sudah mendengarkan Posketan ini. Jangan lupa klik tombol follow dan hidupkan lonceng agar kalian tidak tertinggal podcast dari kami.